Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi keselamatan, dan juga harus tetap semangat ya. Walaupun kita belajarnya tidak seperti biasa, belajarnya belum bisa normal tatap muka, tapi jangan pernah melunturkan semangat yang kalian miliki ya. Coba kita belajar bersama-sama, perhatikan dengan sangat teliti ya, perhatikan dengan baik, fokus, karena kalian sekarang sudah beranjak ya, naik ke kelas 5. Oke. Untuk pelajaran matematika ya, bahasan pertama itu kita akan belajar tentang pecahan. Ya, pecahan ini banyak ragamnya, banyak jenisnya. Nah, oleh karena itu, materi prasyarat yang harus kalian kuasai itu adalah kalian wajib hafal perkalian dari 1 sampai 10. Ya. Kalau perkaliannya belum hafal, nanti untuk menghitung pecahan itu akan merasa kesulitan. Jadi usahakan wajib ya, kalian itu harus hafal perkalian dari 1 sampai 10. Jadi tidak usah lagi dikotret, tidak usah lagi buat lidi-lidian, tidak usah lagi melihat tabel perkalian, tapi sudah otomatis, sudah di luar kepala, hafal perkalian dari 1 sampai 10. Ya. Oke. Nah, sebelum beranjak ke materi selanjutnya, kita akan bahas dulu jenis-jenis pecahan. Ya, kita akan bahas dulu apa saja sih pecahan itu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan pecahan biasa. Ya, pecahan biasa ini pecahan yang biasa kalian temui yang berbentuk seperti ini. Ya, satu itu namanya disebut dengan pembilang, ya. Yang dua ini disebut dengan penyebut ya. Di kelas sebelumnya juga sebenarnya udah belajar ya. 1/2 ya. Satunya itu disebut dengan pembilang, duanya itu disebut dengan penyebut. Nanti kita akan belajar lagi pecahan campuran, nanti kita akan belajar lagi pecahan desimal ya. Nah, untuk sekarang aja kita belajar pecahan biasa. Kita sederhanakan pecahan biasa. Oke. Apa sih itu menyederhanakan pecahan ya? Menyederhanakan itu adalah mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk paling sederhana ya. Menyederhanakan itu adalah mengubah ke bentuk paling sederhana. Bagaimana sih paling sederhana itu? Yang dimaksud dengan sederhana di sini adalah tidak bisa dibagi lagi. Oh, gimana tidak bisa dibagi? Oke ya. Nanti pahamnya kalian itu dengan contoh. Misalnya seperti ini. Di sini diberikan pecahan 2/4. Ya. Ini pecahan 2/4 itu bisa disederhanakan. Ya. Caranya yang pertama itu bagi dengan angka 2. Ya. Cara yang paling awal itu adalah bagi dengan angka 2. Tapi harus kedua-duanya bisa. Ya. Kalau 2 dibagi 2 berarti 4 juga itu harus dibagi dengan 2. Ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1 dan 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Ya. 1/2 ini sudah bentuk yang paling sederhana sebab tidak bisa dibagi lagi. Ya. Maksudnya dibagi itu dibagi dengan angka yang sama. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2.
Gak boleh atas bagi 2, bawah dibagi 3, tidak ya. Ini sudah tidak bisa lagi. Ini berarti sudah dalam bentuk paling sederhana ya. Contoh lain misalkan 3/12 ya. Kalau tidak bisa dibagi 2 berarti bagi dengan 3 ya, seperti itu. Coba kira-kira ini bisa gak dibagi 2? 3 itu tidak bisa dibagi 2 walaupun 12-nya bisa dibagi 2 ya. Makanya harus hafal perkalian ya. Kalau tidak hafal perkalian itu akan merasa kesulitan. 3 dibagi 2 gak bisa ya. Coba kalau gak bisa dibagi 2 dibagi 3 ya, ini pasti bisa. 3 dibagi 3, 12 juga harus dibagi dengan 3, harus sama ya, angka 3 sama angka 3, angka 2 sama angka 2. Oke, 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kalau sudah hasilnya 1/4, apakah bisa diubah lagi? Coba perhatikan. 1 dibagi 1, 1 dibagi 2 gak bisa, walaupun 4 bisa dibagi 2. 1 dibagi 3 gak bisa, 4 juga gak bisa dibagi 3. Kalau dibagi 4 pun 4 bisa dibagi 4, tapi 1 tidak bisa. Ingat ya, atas bawah itu harus sama. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan berarti itu sudah dalam bentuk paling sederhana ya. Coba kita pecahin yang agak contohnya misalkan 18/24 ya. Yang pertama itu agar tidak sulit, bagi dulu dengan angka 2 ya. Agar kalian tidak merasa kesulitan, bagi dulu dengan angka 2. Oke, 18/24 bagi dulu dengan angka 2. Atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2 ya. Kalau sudah tidak bisa dibagi 2, bagi dengan 3. Gak bisa dibagi 3, bagi dengan 4, dan seterusnya. Oke, 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 24 dibagi 2 itu hasilnya adalah 12. Apakah sudah 9/12? Ya, belum tentu sudah. Coba cek lagi. Kira-kira 9 masih bisa gak dibagi? 12 masih bisa gak dibagi? Kalau dibagi 2, memang 9 itu tidak bisa. 12 bisa dibagi 2. Tapi coba kalau 9-nya kita bagi dengan angka 3. Ya. 9 dibagi 3, kalau atas dibagi 3, 12 juga otomatis harus dibagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, dan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Ya, kalau sudah 3/4, ya, berarti 3 dibagi 3 bisa 1. Tapi 4 dibagi 3 gak bisa. Ya, ini udah dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kalau matematika itu kalian bisanya itu adalah sering berlatih ya. Dengan latihan, dengan sering berlatih berarti akan bisa. Oke, misalkan diberikan angka di sini ada 4/64. Ya, 6/64. Jangan sulit-sulit dulu, bagi aja dengan angka 2. Ya, berarti 64 juga harus dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 64 dibagi 2 hasilnya, aduh gimana nih 64 dibagi 2? Ingatkan materi kelas 3 tentang bagi kurung. 64 dibagi dengan 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Kurangi. Nyimpan 6 berarti di depan dulu ya, aturan untuk bagi kurung. 6 kurangi 6, 0. Kalau 0 ini berarti 4 diturunin. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Kalau sudah 0 berarti ini isinya 32. Apakah ini sudah selesai? Belum tentu. Kalau masih bisa dibagi 2, terus dibagi dengan 2. Gak bisa bagi 2, bagi 3, dan seterusnya. Ya, coba 2 dibagi 2. Berarti kalau dibagi 2, 32 juga harus dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 32 dibagi 2 hasilnya, aduh bingung lagi, bagi kurung lagi, silahkan. 3 dibagi 2 bisa gak?
Walaupun tidak pas bagi kurung itu 2 dikali berapa yang hasilnya nggak boleh lebih dari 3. Berarti ini hanya dikali 1. Sebab kalau dikali 2 udah menghasilkan 4 lebih dari 3. 1 kali 2 itu 3 dikurangi 2, 1. 1 dibagi 2 gak bisa. Kalau gak bisa turunin angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kali 2, 12 dikurangi. Oke, udah 0 berarti ini isinya 1/16. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Udah seperti ini. Gak bisa 1 dibagi 2. Gak bisa. Nah, ini selesai ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Semakin banyak latihan ya, itu semakin bisa kalau matematika itu. Ya, semakin terampil kalian. Makanya harus hafal perkalian kelas 5 itu, apalagi nanti kalau udah naik ke kelas 6. Wah, ya, perkalian harus jangan pakai lidi-lidian lagi anak kelas 5 ya. Misalkan diberikan di sini 5/20. Pak, kan harus dibagi 2 dulu. Cobain. Maksud Bapak agar kalian itu mudah kalau dibagi 2 dulu. Pak, kenapa nggak dibagi dengan 1? Ya kalau bilangan dibagi dengan 1 kan tetap aja. Ya, tidak akan berubah. Coba 5 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Coba lagi 5 bagi 3, tetap nggak bisa. Nggak apa-apa. Coba lagi. Kan pokoknya harus sama, atas bawah itu dibaginya harus sama. Walaupun bawah bisa, atas gak bisa, gak boleh. 5 bagi 4 gak bisa. 5 bagi 5, cobain 5 bagi 5. 5 dibagi 5 berarti 20 juga harus dibagi dengan 5. 5 bagi 5 hasilnya 1, 20 bagi 5, 4. Sudah selesai, gak bisa dibagi lagi. Ya, ini langsung dibagi 5. Gitu. Oke, misalkan kita kasih lagi di sini 12 per 28 misalkan ya. Coba. Agar tidak sulit, bagi dulu dengan angka 2 ya. Ini kalau bisa ya, kalau nggak bisa jangan. Sebab 12 dan 28 itu sama-sama bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. 28 dibagi 2, aduh bingung lagi, sok kotret pakai bagi kurung ya. 2 bagi 2 1. 1 kali 2 2. Kurangi 2 kurangi 2 0. Gatel itu juga adil juga gak apa-apa sih, gak masalah sebenarnya. 8-nya turunin, 8 bagi 2 4 kali 2 8. Hasilnya 14 ya. 6/14. Pas sudah segini. Ini jawabannya bukan salah ya. Tapi kan kalau disuruh menyederhanakan berarti ubah ke dalam bentuk paling sederhana. Ubah ke dalam bentuk yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Coba bagi 2. Oh, bisa gak bagi 2? Cobain ya. Bagi 2 berarti 14 juga dibagi 2. 6 bagi 2 3, 14 bagi 2 7. Ternyata bisa ya. 3/7 sudah ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, ya. Kita lanjutkan. Misalkan pecahnya Pak mau ratusan. Boleh sebenarnya. Mau puluhan silahkan ya. Tapi ingat harus tahu dulu caranya. Walaupun angkanya puluhan, ratusan, ribuan, tapi kalau udah paham konsepnya, paham caranya, itu gak masalah ya. Misalkan angkanya agak besar nih. Misalkan angkanya 36 per berapa ya? Kayaknya 100 aja, 36 per 100 ya. Misalkan 36 dibagi dengan berapa dulu? 2 ya. Tadi 2 dulu aja, berarti 100 juga harus dibagi dengan 2. 36 bagi 2 bingung, sok kotret bagi 2. 3 bagi 2 bisa gak? Bisa. Walaupun tidak pas 2 kali berapa yang hasilnya gak boleh lebih dari 3 kali 1. 1 kali 2 2. 3 kurangi 2 1. 1 bagi 2 gak bisa. Kalau gak bisa turunin 6. 16 bagi 2 8. 8 kali 2 6. Enak ya kalau udah hafal perkalian tinggal set set set. Tapi kalau nggak hafal udah pakai tangan lagi. Tangannya nggak cukup,
ke kaki, gak cukup pinjam punya teman ya, jangan. Dah 18 per 100 dibagi 2, ini gak usah dikotret lah, punya uang 100.000 dibagikan keduaan sabaraha ewang, 50.000 ewang berarti 50 gitu. Cepat. Kalau masih bisa dibagi 2, bagi dengan angka 2 ya. Berarti 18 dibagi 2, 50 juga dibagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya berapa? 9. 50 bagi 2, kalau 50-an gampang sih. Punya uang 50.000 bagikan keduaan sebarang ewang, 25.000 ewang ya. Berarti 25. Kalau mau dikotret silahkan. 5 bagi 2, 2 kali berapa hasilnya, nggak boleh lebih dari 5. Kali 1 bisa, tapi ada yang lebih dekat, kali 2. Kenapa kali 3 gak bisa? 2 kali 3 mah 6, lebih dari 5 gak boleh ya. 2 kali 2 4. 5 kurang 4 1. 1 bagi 2 gak bisa, turunin 0 ya. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Bisa ya. 9 per 25 itu sudah bentuk yang paling sederhana. Karena 9 dibagi 2 gak bisa, bagi 3 bisa, tapi 25-nya gak bisa. Bagi 4 gak bisa, bagi 5 dan seterusnya gak bisa. Bagi 9 lagi bisa, tapi 25 gak bisa dibagi 9. Berarti ini udah ya, dalam bentuk paling sederhana. Ya, untuk pembelajaran mengenai penyederhanaan pecahan cukup sampai di sini. Nanti akan Bapak kasih soal latihan. Ya, kerjakan dengan baik sebaiknya. Boleh dibantu sama orang tua, dibantu sama kakak, silahkan ya. Kalian harus tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa walaupun kita belajarnya belum tetap. Ya, tetap semangat, jaga kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.